Halo what's up guys, balik lagi bersama gue Jai Papawarista Pephan di channelnya YouTube Pephan. Di video kali ini gue bakal unboxing barang terbaru dari DigiFlavor, yaitu S-Tube Mod. S-Tube Mod ini mungkin dia tuh hampir sama dengan kayak gue sebutkan produknya, yaitu Hastur Mod. Ada juga dia memproduksi si S-Tube Modnya. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita unboxing seperti apa untuk tampilan dari S-Tube Mod by DigiFlavor. Nah, langsung aja kita unboxing untuk DigiFlavor S-Tube Mod ini. Sebelum unboxing, kita lihat dulu untuk dari tampilan packagingnya seperti apa. Nah, untuk packagingnya itu di bagian depan, tampilan depannya seperti ini. Terus untuk di bagian samping, sampingnya di sini ada namanya DigiFlavor. Bagian atas DigiFlavor juga, di bagian bawah juga sama DigiFlavor. Nah, untuk di bagian belakang di sini karena ini benar barang sampel ya, tuh keterangannya itu adalah sampel, terus S-Tube Mod Extended Fresh Protection 3 level adjustable power output, automatic coil resistant identification, all day USB battery life, USB Type C, terus ada keterangan warna nih. Keterangan warnanya itu adalah SS, terus ada diproduksi oleh GeekVape ya. Ini ternyata ini adalah diproduksi oleh produk GeekVape. This is product is not for sale. Ada keterangannya juga, dilarang buat ibu hamil, terus 21 plus dan lain-lainnya. Mari langsung aja kita unboxing untuk S-Tube Mod by DigiFlavor tuh seperti apa ya kira-kiranya. Nah, ini dia untuk device-nya. Mungkin kita lihat dulu yang terdapat di bagian dalam packaging itu mendapatkan apa saja. Kita skip dulu untuk device-nya. Kita langsung buka dulu. Nah, mendapatkan satu buku panduan atau user manual. Kalian bisa baca di sini. Ini karena berfungsi banget ya buat kalian yang nggak tahu cara penggunaannya seperti apa, terus dari produknya kayak gimana. Nah, untuk produknya dia menggunakan bahannya itu SS ya. Untuk maksimal voltnya itu di 3,7 volt itu paling maksimal. Tuh, kalian tinggal baca-baca aja. Di sini ada berbagai macam bahasa. Nah, di sini juga mendapatkan wrapping baterai ya dari DigiFlavor. Isinya itu 1 2 3 4 buah untuk si wrap baterai ini. Isinya 4 buah ya wrap baterai. Dan seperti biasa mendapatkan satu buah kabel USB Type C. Nah, jadi ini dia guys untuk dari si S-Tube Mod by DigiFlavor itu device-nya seperti ini ya. Ini dalam masuk kategori si mod regulated mod karena dia mempunyai chipset juga ya. Chipsetnya ya ada di bagian sini. Untuk bagian chipsetnya mungkin kita buka dari selongsong baterainya. Nah, untuk bagian chipsetnya tuh ada di dalam sini. Kecil, chipsetnya nggak terlalu besar. Mungkin kalian kalau pernah lihat dari produk si Hastur juga, Hastur dia mempunyai produk seperti ini. Nah, itu dia produknya hampir sama, mirip banget dengan si yang lagi gua unboxing sekarang, S-Tube by DigiFlavor. Terus ya mungkin dari tampilan ini sangat simpel banget ya. Dia tidak mempunyai fitur apapun. Dia jenisnya kayak sejenis dengan unregulated mod ya. Mungkin kalau lebih awamnya, lebih umumnya, lebih bahasa yang digunakan itu adalah mod mekanikal ya. Mod mekanikal ya seperti itu dari segi tampilannya, desainnya juga. Terus untuk dari diameter maksimalnya, nah untuk diameter maksimal dari S-Tube Mod ini dia berdiameter 22 mm. Karena mungkin identik banget ya kalau S-Tube Mod ini identik dengan mod MTL banget, setup MTL banget. Nah, ini berdiameternya 22 mm maksimalnya. Terus juga di bagian bawah, kita lihat bagian bawah itu untuk penutup baterai, dan mungkin kalian nanti ketika baterai udah masuk, baterainya kelihatan banget jelas di sini. Terus dilengkapi dengan tombol fire button seperti biasa ya. Tombol fire buttonnya juga ada. Terus juga ada untuk ngecharge nih. Ini udah Type C, tapi mungkin kalian karena ini baterai eksternal lebih direkomendasikan menggunakan charger yang eksternal. Di sini ada tombol buat ngunci si tombol firingnya atau tombol fire button. Kalian cukup geser. Nah, seperti ini kita coba nih
Posisi kita itu posisinya kita nggak unlock dulu, nggak lock dulu ya, nggak dikunci. Kita coba tekan bisa tuh. Nah setelah di lock itu nggak berfungsi tombolnya tuh. Nah ini fungsinya buat di lock bagian atas. Jadi biar lebih safety, mungkin kalian nanti yang nggak mau ribet ngelepas baterai ketika nggak digunakan terus dimasukin kantong, kalian bisa difungsikan untuk tombol lock yang ada di bagian atas sini. Nah, untuk fiturnya mungkin nggak ada fitur-fitur lain. Kita coba masukin baterai ya. Nah untuk baterainya juga, untuk baterai si S2 Mod by Digiflavor ini dia bisa menggunakan jenis dua baterai. Yang pertama di sini ada ukuran 18650 dan untuk yang kedua di sini ada ukuran 18350. Mari kita coba satu persatu untuk si baterai S2 Mod ini. Kita pertama pakai baterai ukuran 18650. Nah, untuk positifnya di bagian atas, untuk negatifnya itu di bagian bawah. Seperti ini jadinya. Kita pasang untuk penutup baterainya. 1 2 3 4 5. Nah, di bagian belakang juga nih ada lampu indikator ya untuk menandakan itu baterai full ataupun setengah ataupun lowbat. Terus dari powernya juga, karena dia bisa ngeset power juga. Ngeset powernya seperti apa? Cukup kalian tekan tombol 3 kali fire button yang ada di sini. Kita coba 1 2 3. Nah, biru 1 2 3, merah 1 2 3, hijau. Nah, untuk power yang paling full banget itu menandakan di lampu indikator berwarna hijau, dan untuk yang biru itu menandakan powernya yang mungkin di 3, sekian volt, di 3,7 atau 3,6 volt. Terus untuk yang paling bawah itu menandakan lampu indikator di warna merah. 1 2 3. Nah, ini indikator untuk power yang paling bawah banget, paling rendah banget, paling soft lah untuk dari si powernya. Terus untuk dari baterai juga, untuk dari baterai mungkin kalian biar supaya lebih jelasnya lagi untuk mengetahui baterai full atau enggaknya itu harus dipasang atomizer dulu. Atomizernya ketika, karena pas kalian valve itu dia bakal berwarna hijau kah atau biru kah atau merah kah, karena indikatornya menyala ketika kalian dipakai untuk valve. Menggunakan baterai yang ukuran 18350. Kita buka dulu, lepas terlebih dahulu. Nah, ketika menggunakan baterai yang ukuran 18350, untuk bagian selongsong yang di bawah ini wajib banget dilepas. Kita buka untuk penutup baterainya. Untuk selongsongnya dilepas satu. Terus kita masukin baterai yang ukuran 18350. Nah, jadi lebih kecil gitu ukurnya ya, lebih imut, lebih simpel banget gitu dari segi ukurannya. Ketika baterainya diganti ke 18350 jadi pendek banget guys tuh. Nah, untuk tingginya mungkin bisa dibilang tuh sama kayak baterai ukuran 18650 ya. Untuk tingginya sama dengan ukuran baterai 18350. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita tes performa S2 Mod by Digiflavor. Nah, setelah kalian lihat dari tampilan dekatnya seperti apa untuk si S2 Mod by Digiflavor sih, menurut gue ini worth it banget ya dengan menggunakan bahan stainless steel. Tapi kalau dinamakan dengan S2 Mod ini, dia lebih identik dengan setup MTL. Identik dengan setup MTL dikarenakan dia mempunyai maksimal voltnya itu di 3,9 volt. Nah, ini identik dengan mod MTL. Ini adalah jenis kategori mod, namanya itu regulated mod, bukan mechanical ya, bukan mechanical atau semi mechanical. Ini adalah regulated mod. Karena dia juga mempunyai chipset di bagian dalamnya, itu ada chipsetnya tuh, sudah mempunyai port USB, jadi bisa langsung cas di si device-nya. Nah, seperti yang gue jelaskan tadi di close up, S2 Mod by Digiflavor ini dia bisa menggunakan dua jenis baterai, 18
650 dan 18350. Mari kita coba untuk menggunakan baterai yang ukuran 18650. Mencoba dengan RDA single coil karena gue pengen tahu powernya seperti apa, meskipun device ini lebih identik untuk setup ke MTL. Kita coba dulu. Baterainya gue menggunakan baterai Sony VTC 4. Ini VTC 4 masukin. Dan dia juga mempunyai 3 settingan power ya. 3 settingan power yang tadi gue juga udah dijelaskan di close up. 3 settingan powernya itu dari indikator lampu LED yang ada di bagian bawah port USB sini. Kalian cara ngubahnya gimana? Tadi juga udah dijelaskan, cukup kalian tekan tombol 3 kali power button 1 2 3, dia bakal berubah seperti ini. 1 2 3 jadi warna merah. 1 2 3 ini adalah power yang paling full yang oleh dimiliki si S2 Bot by Digiflavor di indikator lampu berwarna hijau. Jadi gue menggunakan RDA karena di sini menggunakan rebuild, gue menggunakan Baby Alien. Gue coba menggunakan di paling tinggi di 3,9 volt ya. Powernya sih galak. Gue kok ini galak. Meskipun dia maksimalnya di 3,9 volt, tapi udah bisa ngangkat coil Baby Alien yang dihasilkan powernya seperti kalian lihat tadi. Kita coba sekali lagi, kita tes dulu. Gua liquidnya menggunakan liquid premium donut by Indonesian Juice kemasan 100 ml 3 mg. Kita tes sekali lagi untuk performa dari powernya si S2 by Digiflavor. Galak ya powernya tuh. Kalian bisa menilai sendiri lah. Powernya sih oke banget. Meskipun dia menggunakan single baterai berukuran 18650, tapi udah menghasilkan power yang sangat jos banget. Mari kita coba. Liquidnya premium donut. RDA-nya gue pakai RDA RMVZ by Rocketman. Ini RDA, salah satu RDA dengan harga 190.000. Enak, murah, meriah. Mari langsung kita coba. Powernya sih oke banget ya. Oke banget sih ini untuk powernya jos gandos ya. Maksimal banget ketika gue pakai RDA single coil menggunakan coil pre-build, apalagi gue pakai Baby Alien, dia udah support, udah ngangkat tuh. Cuman di sini yang disayangkan itu adalah untuk rasanya tidak keluar, tidak maksimal banget ya. Karena mungkin device ini si S2 Bot by Digiflavor itu identik lebih direkomendasikan buat main di MTL, di settingan MTL. Di sini gue tidak rasanya tuh kurang dapet gitu rasanya, meskipun powernya ya kalian bisa menilai sendiri seperti apa untuk dari power si S2 Mod ini. Mungkin kita ganti ke settingan MTL ya, karena untuk RDA gue pakai RDA single coil itu rasanya kurang, tapi powernya jos. Masalah rasa kurang, powernya jos, kurang kena nih rasanya. Kita beralih ke MTL. Gue juga bakal menggunakan baterai yang ukuran 18350, atau kita coba dulu yang 18650. Kita coba dulu yang 18650. Untuk MTL-nya gue pakai si Gigfab ya, yang kemarin gue review juga, yaitu Gigfab Z MTL. Ini untuk resisten coilnya itu adalah 0,8 ohm. Sekilas juga mirip dengan si Zeus Nano Tank by Gigfab juga, itu dijual terpisah harganya 210.000. Ini sama banget dari segi tampilannya, terus diameternya berdiameter 20 mm. Mari kita langsung pasangkan. Nah, untuk liquidnya di sini gue menggunakan liquid coffee culture by Indonesian Juice. Kita langsung cobain MTL by S2 Mod dan atomizer Gigfab ZRTA MTL. Dulu,
Nah, untuk MTL-nya sorry, gue perjelas lagi, gue menggunakan si powernya itu di yang paling tinggi di 3,9 volt. So, kalau disandingkan dengan atomizer MTL, ini baru enak, lembut banget, bener-bener lembut banget ya, lembut banget. Coba lagi. Apalagi ditambahkan dengan atomizer yang ya menurut gue sih ini worth it banget ya, dari Geekvape dia ngeluarin satu buah atomizer dengan MTL menggunakan coil OCC, menurut gue oke banget ya. Jadi gue menemukan powernya gak segalak si menggunakan RDA karena dia menyesuaikan dengan si resisten coil. Jadi lu misalkan resisten coil lu misalkan didapat di 0, sekian, dia bakal memberikan power yang gak terlalu galak banget, menyesuaikan intinya. Lebih enak, bener, pas banget. Lebih enak dipakai di settingan MTL karena yang dinamakan dengan S-Tube mode ini lebih identik dengan ke setup MTL. Jadi ini tidak direkomendasikan menggunakan setup DTL. Nah, karena ini bisa menggunakan baterai 18350, mari kita coba menggunakan baterai ukuran 18350. Nah, ketika menggunakan baterai 18350 yang di bagian bawah ini dilepas, atau ya bisa dibilang selongsong ya. Kita lepas dulu untuk dari penutup baterainya, karena ini bisa dilepas, tuh dilepas seperti ini. Lalu kita masukkan baterai yang 18350 nya, lalu kita pasang untuk bagian penutup baterai. Jadi lebih besar atomizernya ya dibanding pakai modnya. Mungkin ya kalian nih kalau seandainya punya atomizer ukuran 22 terus pendek, ini sih lebih kelihatannya lebih kece lagi ya, karena ini terlalu tinggi jadi tidak cocok gitu. Si S2 pot ini dipakai baterai 18350 dengan atomizer yang dari Geekvape ini lebih tinggi atomizer ya dibanding modnya. Nah, untuk powernya kita setting lagi ya 123 123 123. Nah, kita powernya setting di paling tinggi di 3,9 volt. So, kita cobain. Agak beda emang. Jika gue pakai baterai yang 18350 dengan 18650 itu agak sedikit beda ya. Pertama dari powernya, terus kedua dari rasa yang dihasilkan oleh si device-nya ini tidak begitu keluar ketika gue menggunakan baterai yang 18350 dengan coil OCC di 0,8 ohm. Nah, jadi kesimpulan gue tentang si mod S-Tube by Digiflavor ini, gue pribadi lebih cocok menggunakan baterai yang 18650 menurut gue pribadi ya, ketika menggunakan setup MTL dibanding gue menggunakan baterai yang ukuran 18350. Terus untuk dari power yang dihasilkan oleh si S-Tube mod by Digiflavor ini, menurut gue ini halus banget, enak banget buat pakai settingan MTL, tidak untuk settingan DTL ya. Terus dari bahannya menurut gue bagus juga ya, dia memberikan bahan yang SS, bisa dibilang stainless steel. Tuh bahannya seperti ini. Sudah dilengkapi dengan chipset juga, kalian bisa ngatur voltnya juga, terus langsung bisa cas di bagian device di sini. Tapi kalau baterai eksternal seperti ini lebih direkomendasikan menggunakan charger yang eksternal. Apa yang gue sampaikan tadi itu adalah pendapat gue pribadi ya tentang S-Tube mod by Digiflavor. Untuk selera balik lagi ke kalian masing-masing. Gue mau mengingatkan sekali lagi, seandainya kalau kalian punya S-Tube mod ini
ini untuk settingan MTL, tidak direkomendasikan untuk settingan DTL. Gua Jai dari Powerpoint Tapepan, pamit undur diri, berada.